Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dona dengan NIM B1B1220882, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tentang APBD Kabupaten, yang dimana sebelumnya saya menjelaskan tentang APBD Provinsi. Di sini penjelasan tentang APBD-nya ini sebenarnya sama aja dengan APBD provinsi dengan sebelumnya, penjelasan dari definisi, struktur, ataupun fungsinya tersendiri. Tetapi di sini yang akan saya jelaskan adalah tentang bagaimana siklus APBD kabupaten yang mana diambil oleh eh, yang diambil salah satu contohnya adalah tentang APBD di Kabupaten Bungo. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan juga tentang bagaimana APBD, definisi APBD lagi. Anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD merupakan rencana penerimaan dan pengeluaran pada pemerintah daerah selama 1 tahun anggaran yang ditetapkan pada peraturan daerah. APBD itu disusun oleh kepala daerah, dibantu oleh tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD yang dipimpin oleh sekretaris daerah. APBD ini bertujuan untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 tahun anggaran yang memiliki struktur sebagai berikut. Yang pertama adalah pendapatan daerah. Pendapatan daerah adalah semua hak yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah itu terdiri dari adanya pendapatan asli daerah yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Yang kedua adalah pendapatan transfer meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus fisik dan non-fisik, dana intensif daerah, dana desa. Dan itu sebenarnya sama semua dengan penjelasan yang ada di APBD Provinsi di video sebelumnya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan bagaimana APBD Kabupaten. Enggak ada sih. Di sini siklusnya itu sama saja, yaitu dari penyusunan rancangan APBD, yang mana APBD itu terhitung dari tanggal 1 Januari sampai ke tanggal 31 Desember. APBD ini disusun dengan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pemerintah melaksanakan kegiatan keuangan dalam siklus pengelolaan anggaran yang secara garis besar proses perencanaan dan penyusunan APBN adalah sebagai berikut. Yang pertama adanya penyusunan rancangan APBD, yang kedua pelaksanaan dan penatausahaan pengeluaran, yang ketiga adalah pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan, yang keempat adalah akuntansi keuangan daerah, yang kelima adalah pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Terus selanjutnya di sini adalah adanya mekanisme APBD. Proses penyusunan APBD ini dimulai dengan penyusunan rancangan kebijakan umum APBD atau KUA dan dokumen prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS. Kedua dokumen tersebut kemudian dibahas bersama DPRD untuk menghasilkan sebuah nota kesepakatan KUA dan PPA. Berdasarkan nota kesepakatan tersebut, KDH menyampaikan surat edaran yang berisi pedoman penyusunan RKA atau SKPD yang kemudian ditindaklanjuti oleh SKPD dengan melakukan penyusunan RKA SKPD. PPKD ini melakukan komplikasi RKA SKPD menjadi Raperda APBD untuk dibahas dan memperoleh persetujuan bersama dengan DPRD sebelum diajukan dalam proses evaluasi. Proses penetapan Perda APBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Dalam kasus tertentu di mana DPRD tidak mengambil keputusan bersama, KDH dapat menyusun peraturan KDH tentang APBD. Nah, selanjutnya akan dijelaskan tentang salah satunya adalah di sini akan dijelaskan bagaimana
Di sini kita mengambil pemerintah Kabupaten Bungo di mana anggaran pendapatan daerahnya di tahun anggaran 2022. Yang pertama adanya pendapatan asli daerah atau PAD ini yang kita lihat nominalnya ada 171.707.303.227 rupiah. Di sini adanya dengan pendapatan asli daerah, pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan atau dividen dari Bank Jambi, lain-lain PAD yang sah, terus adanya pendapatan transfer dari pemerintah pusat, dana bagi hasil atau DBH, dana alokasi umum atau DAU, dana alokasi khusus atau DAK fisik, dana alokasi khusus atau DAK non fisik, dana desa, pendapatan transfer dari pemerintah Provinsi Jambi, pendapatan bagi hasil, bantuan keuangan, dan lain-lain pendapatan yang saya ini adanya pendapatan hibah dari pemerintah pusat. Pada umumnya juga di sini penjelasannya ini sama saja dengan APBD provinsi yang sebelumnya. Tetapi di sini kami mengambil salah satu kabupaten yang ada di Jambi atau Kabupaten Bungo dan memaparkan anggaran pendapatan daerahnya pada tahun anggaran 2022. Di mana di sini penjelasan tentang pendapatan transfer juga. Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari APBN atau APBD antar daerah yang memiliki tujuan untuk pemerataan pendapatan di daerah, serta menutup celah fiskal daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah yang termasuk pendapatan transfer yaitu adanya dana perimbangan, dana intensif daerah atau DID, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa. Selanjutnya ini tentang dana bagi hasil. Penjelasan tentang dana bagi hasil yaitu merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jenis-jenis dari dana bagi hasil yaitu yang pertama adanya dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan atau DBH-PBB. Yang kedua adanya dana bagi hasil pajak penghasilan atau DBH-PPH. Terus yang ketiga adanya dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau FBH-CHT. Selanjutnya ada DBH sumber daya alam. DBH sumber daya alam ini juga terbagi menjadi ke dana bagi hasil kehutanan, dana bagi hasil mineral dan batu bara, dana bagi hasil minyak bumi dan gas bumi, dana bagi hasil pengusahaan panas bumi, dan dana bagi hasil perikanan. Dana alokasi umum atau DAU adalah sejumlah dana yang harus dialokasikan pemerintah pusat kepada setiap daerah otonom di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. Selanjutnya adalah dana alokasi khusus atau DAK fisik, yaitu dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu memadai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Selanjutnya adalah dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus yang non-fisik itu adalah dana yang dialokasikan untuk membantu operasionalisasi layanan publik daerah yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah. Jenis dana DAK itu non-fisik yaitu dana BSOP, dana tunjangannya guru ASN dan daerah dana BOK. Dan selanjutnya adanya dana desa yaitu dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dan selanjutnya adanya pendapatan bagi hasil merupakan suatu bentuk skema pembiayaan konsumen alternatif. Sifat dan karakteristik yang dimiliki oleh bagi hasil sangat berbeda dibandingkan suku bunga. Cara kerja dari sistem bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang dibiayai melalui kredit atau pembiayaan.
Selanjutnya adanya bantuan keuangan, yaitu bantuan berupa uang yang diberikan pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal. Selanjutnya yang terakhir adalah hibah daerah. Pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari pemerintah atau pihak lain kepada pemerintah daerah atau sebaliknya secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian. Sekian, terima kasih tentang APBD Kabupaten Bungo dan sekaligus pemaparan tentang tahun anggaran Kabupaten Bungo, anggaran daerahnya di tahun 2022. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.